Selamat siang teman-teman bisnis mikro. Apa kabarnya pada hari ini, siang hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020. Semoga teman-teman bisnis mikro dalam keadaan sehat selalu dan bisa melakukan aktivitas dari pagi hingga nanti malam hari nanti ya. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai pinjaman KUR yang Desember ini akan segera ditutup dan apa penggantinya sampai menunggu pinjaman KUR itu dibuka. Oke teman-teman bisnis mikro, sebelum kita ke sana, saya mohon bantuannya untuk selalu mensupport channel bisnis mikro. Caranya adalah dengan like, lalu bisa share ke teman-temannya apabila benar-benar bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channelnya serta bunyikan loncengnya agar teman-teman bisnis mikro bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, kita akan membahas yang pertama tadi adalah KUR mikro yang akan segera ditutup pada Desember ya, Desember 2020. Oke, jadi KUR mikro ini bakal ditutup ya teman-teman, bakal ditutup oleh sistem yang ada di Bank BRI. Nah, sistem ini akan ditutup dengan cara tidak bisa lagi memasukkan aplikasi atau registrasi bagi para peminjam dana KUR ya. Nah, tepatnya nanti itu kalau tidak salah hari Senin teman-teman bisnis mikro, itu sistem KUR mikro akan di lockdown, ditutup. Kenapa ditutup? Nantinya itu akan dilakukan perhitungan teman-teman ya, perhitungan sementara apakah kuota dari pemerintah itu sudah mencukupi dalam penyerahan pinjaman dana KUR. Jadi semacam laporan akhir tahun teman-teman bisnis mikro. Nah, biasanya apabila ternyata hasil perhitungannya itu kalau nggak salah biasanya memakan waktu paling lama 1 minggu, dan ternyata sudah mencukupi sesuai dengan arahan pemerintah, maka KUR mikro tidak akan dibuka lagi tahun 2020. Namun apabila kuota itu ternyata belum cukup sesuai dengan arahan atau kesepakatan dengan pemerintah, maka akan segera dibuka kembali, tetapi nanti diberi jangka waktu. Jadi seperti itu teman-teman bisnis mikro. Nah, pembahasan kedua adalah bagaimana yang sudah daftar atau mengajukan. Nah, teman-teman bisnis mikro, untuk yang mengajukan itu nanti akan ada 2 cara. Yang pertama yaitu pengajuannya akan dilakukan tahun depan sesuai dengan arahan atau imbauan dari pemerintah kapan KUR itu kembali dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, menunggu
semoga saja kuotanya belum mencukupi. Jadi akan ada kursusulan, pembukaan kursusulan, sehingga teman-teman bisa didaftarkan kembali, namun dalam kategori terbatas ya, karena nanti akan dibuat skemanya jumlah kurnya, biasanya seperti itu teman-teman bisnis mikro. Jadi artinya di sini apabila terkena poin pertama yang harus menunggu tahun depan ya, dari Bank BRI mungkin minta maaf ya, tidak bisa melakukan survei lagi ya, dan menunggu untuk tahun depan. Namun apabila terkena poin kedua ya, mudah-mudahan teman-teman bisnis mikro yang mau meminjam itu beruntung atau lagi bisa diproses pinjamannya. Nah teman-teman bisnis mikro, jadi apakah ada pengganti bagi kur mikro jika nantinya kur mikro ini ditutup untuk tahun 2020? Oke teman-teman, biasanya Bank BRI akan menyiapkan skema baru ya. Skema baru itu adalah sebuah pinjaman yang modelnya sama dengan kur mikro, cuman dia itu bunganya tidak sama seperti kur mikro, artinya mungkin lebih besar ya bunganya. Nah biasanya namanya adalah Kupra atau disingkat Kupedes Rakyat. Nah pinjaman ini itu sama persis teman-teman ya, syarat dan aturannya. Namun ya itu tadi, bunganya lebih besar karena memang tidak mendapat subsidi dari pemerintah. Itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua teman-teman, mungkin teman-teman nanti akan diarahkan apabila teman-teman mau, teman-teman lagi membutuhkan, itu ke pinjaman bisnis atau yang dinamakan Kupedes ya. Nah apabila teman-teman merasa ya cocok, ya silakan mengajukan dengan program Kupedes. Jadi untuk saat ini ada dua hal itu teman-teman ya, untuk pengganti dana kur yang akan ditutup tahun 2020 ini. Nah pertanyaan berikutnya, kira-kira pasti teman-teman bisnis mikro tanya, kapan kira-kira Pak muncul lagi kur mikro ini? Nah ini teman-teman, untuk tahun 2021 kur mikro ini nanti akan dimunculkan kembali setelah proses pembahasan APBN ya, biasanya teman-teman ya, APBN yang 1 tahun ya. Nah nantinya akan diberi berapa kuota untuk kur mikro yang harus disalurkan untuk tahun 2021. Nah di sini kita biasanya itu akhir Januari biasanya teman-teman ya, akhir Januari biasanya atau pertengahan, tapi tinggal nunggu dari pemerintah ya teman-teman. Jadi kira-kira ya teman-teman, apa harapannya untuk kur tahun 2021? Nah mudah-mudahan nanti pemerintah bisa menaikkan plafon kur ya, kayak kemarin, tahun kemarin kan dari 25 jadi 50, siapa tahu dari 50 jadi 75 juta atau 100 juta ya, dengan nambah lagi berapa tahun untuk memajukan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Nah harapannya agar nanti yang meminjam dengan mendapatkan stimulus bantuan kur ini itu bisa segera memperbaiki perekonomian Indonesia, dan kita kembali bisa menormalkan perekonomian kita sendiri, karena untuk UMKM itu adalah 60% yang menggerakkan perekonomian di Indonesia. Jadi demikian teman-teman bisnis mikro,
tentang informasi yang saya sampaikan mengenai Kur Mikro tahun 2020 dan tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, teman-teman bisnis mikro jangan lupa share ke media sosial teman-teman bisnis mikro agar orang lain pun tahu tentang Kur Mikro ini. Oke teman-teman bisnis mikro, saya harap segala aktivitas dari pagi hingga malam ini berjalan dengan sukses, dan kita bisa ketemu lagi teman-teman bisnis mikro dalam video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman bisnis mikro. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.